wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama yang nikmat sehat dan nikmat iman. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya Ahmad Sandika, kelas 10 IPS 3 dan rekan-rekan teman-teman lainnya akan mempresentasikan pengertian sedekah. Sedekah ini banyak kita dengar di kalangan masyarakat maupun di kalangan lainnya. Pengertian sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ada tukarannya, karena hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dan sedekah ini adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang lain dengan ikhlas, tanpa pamrih, semata-mata hanya mengharapkan pahala Allah untuk menuju akhirat kelak. Sedekah ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sedekah ini bisa berupa harta, benda, pendapat, pikiran. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyumanku ini itu termasuk ke dalam sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Tersenyumlah di hadapan temanmu itu adalah sebagian dari sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafil Al-Jikra dari kelompok 1 kelas 10 IPS 3 akan menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah ada 5. Yang pertama, sedekah tidak mengurangi harta. Allah telah menjanjikan kepada umat Islam bahwa setiap harta yang diberikan di jalan kebaikan karena ikhlas mengharapkan ganjaran darinya semata-mata, pasti Allah akan memberikan balasan terbaik di dunia dan akhirat. Jadi itu kita kalau sedekah atau infak, kita tidak boleh mengharapkan pamrih atau mengharapkan dibilang wah kita orang kaya nih, kita sedekahnya banyak. Tidak, kita harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ikhlas bersedekah. Keutamaan yang kedua, bukti keimanan hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis bahwa sedekah adalah bukti dari iman yang dimiliki oleh seorang muslim. Semakin kuat tingkat keimanan hamba, bertambah besar pula kecintaannya untuk bersedekah. Jadi itu kita bersedekah itu untuk menambah keimanan kita. Jadi kalau kita sedekah nih, iman kita semakin kuat dan bertambah. Keutamaan yang ketiga, sedekah menjadikan hati lapang dan tenang. Perumpamaan orang yang bersedekah dan perumpamaan orang yang bakhil bagaikan dua orang yang memakai jubah besi yang dimasukkan dari dada hingga tenggorokan atau kerongkongan. Adapun orang yang suka berinfak, setiap kali dia berinfak, jubahnya bertambah longgar dan kulitnya sampai akhirnya menutupi jemari-jemarinya dan menghapus jejak langkahnya. Adapun orang yang bakhil atau pelit, setiap kali dia akan berinfak, maka menyempitlah baju jubah besi itu. Keutamaan yang keempat, pahala berlipat ganda. Diterangkan dalam surat Al-Hadid ayat 18, inna musadakina wal musadaqati wal aqradullaha
qardon hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surat Al-Hadid ayat 18. Keutamaan yang kelima ialah sedekah menaungi hamba di hari kiamat. Keutamaan sedekah selanjutnya yaitu sebagai mana Rasulullah SAW menceritakan tujuh jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang kelak itu tidak ada naungan lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kategorinya ialah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amal itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Dah, sekian dari saya penjelasan tentang keutamaan sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dardan Warta. Di sini saya akan menjelaskan manfaat sedekah. Manfaat sedekah yang pertama adalah Allah akan mengganti harta yang disedekahkan. Jadi Allah pun berjanji apabila kita bersedekah 2.000 akan dibalas 2 kali lipat. Kalau kita bersedekah 5.000, kita juga akan dibalas 2 kali lipatnya. Jadi jangan takut-takut bersedekah. Jangan takut-takut bersedekah. Karena kalau kita bersedekahnya banyak, nanti kita akan diganti hartanya juga di akhirat sana. Terus yang kedua, sedekah membuka pintu rezeki. Jadi kalau pintu rezeki kita kadang susah mencari rezeki, kadang terus juga susah mencari uang, merasa susah mencari uang, perbanyaklah sedekah. Karena dengan sedekah itu duit yang susah untuk datang ke kita, insya Allah akan memudahkan. Yang ketiga, sedekah melipat gandakan rezeki, sama seperti tadi. Terus yang keempat, sedekah memperpanjang warisan. Insya Allah dengan kita bersedekah, warisan kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima, manfaat sedekah ialah sebagai naungan di hari kiamat. Jadi sedekah juga insya Allah akan memberikan kita syafaat nanti di hari akhir. Terus juga harta yang paling berharga adalah sedekah, karena kita memberikan harta kita untuk menitipkan di hari akhir nanti. Jadi kita di hari akhir nanti kalau sekarang sudah sering bersedekah, insya Allah akan memudahkan kita untuk memasuki pintu surga. Sekian dari saya Muhammad Dardan Warta. Salam SCTV. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam sedekah atau sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu tasbih, tahlil, dan tahmid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persediaan makan barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persediaan, dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan darinya dari api neraka. Dan yang kedua adalah bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarga.
Bagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdan bin Ma'dakarib Al-Zubaidi radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang daripada kerjaan yang dilakukan dari tiganya sendiri, dan tidaklah seorang menafkahkan harta terhadap diri, keluarga, dan anak pembantu, melainkan akan menjadi sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga adalah sedekah harta. Sedekah tidaklah mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutupi dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak, seperti dalam firman Allah dalam surah Saba. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran surah Saba ayat 39. Sedekah harta salah satunya bisa kamu lakukan untuk membantu pembangunan lembaga menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah lembaga tahfiz Quran LTQ Al-Fatih. Program ini merupakan sarana pembimbingan santri kuafah, kesempatan untuk belajar gratis. Dengan sedekah kamu bisa bantu wujudkan yatim duafa menjadi hafiz Quran dan melalui program ini. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Macam-macam sedekah itu ada 3, dan beserta contohnya tadi sudah saya jelaskan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar gratis, dengan sedekah kamu bisa bantu wujudkan yatim duafa menjadi hafiz Quran dan melalui program ini. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Macam-macam sedekah itu ada 3, dan beserta contohnya tadi sudah saya jelaskan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Maulana ingin menjelaskan dalil sedekah dan hadiah. Sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah, "Wa ma tunfiquna illa abtigaa wajhillahi wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la yuzlamun." Artinya, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala yang cukup dan sedikit pun kamu tidak akan dianiaya. Al-Baqarah ayat 272. Adapun hadis riwayat Al-Bukhari, tabassamuka fi wajhi ahika laka sedekah. Artinya, tersenyum di hadapan temanmu itu adalah bagian dari sedekah. Hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa adanya imbalan dan dibawa ke tempat orang yang akan diberi karena hendak memuliakannya. Hukum sedekah adalah sunnah. Hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala du'itu ila jirain au quraila jabtu walau uhdiya ilayya jirau au quraun laqabil. Artinya, dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, undangan itu saya kabulkan. Begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu saya terima. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah sedekah dan hadiah. Dalilnya dari hadis riwayat An-Nasai, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun 'ala zirrahimi tatani sadaqatin wasilah. Artinya, sedekah yang diberikan kepada orang miskin hanya merupakan sedekah saja, sedangkan yang diberikan kepada kerabat menjadi sedekah dan tali penghubung silaturahmi. Adapun hadis riwayat Muslim memperoleh pahala yang mengalir terus. Idza mata ahadukumul fata'amaluhu illa min salasi sadaqatin jariyatin aw ilmi yutagu bihi aw waladin salihin yad'ulah. Artinya, apabila seorang manusia mati, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Adapun hadis riwayat Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi aunin ajih. Artinya, Allah menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Ya, kayak kiranya cukup sekian dalil yang bisa saya sampaikan pada materi fikih, sedekah, dan hadiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Padanasya dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perbedaan zakat dan sedekah. Zakat sendiri merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim dan zakat diberikan kepada orang yang lebih berhak. Zakat sendiri terbagi dalam 2 jenis, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Hukum wajib zakat terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sementara itu, Amirullah Syarbini dalam bukunya berjudul The Miracle of Ibadah berpendapat bahwa sedekah merupakan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau yang lain tanpa mengharap imbalan, melainkan hanya mengharap ridho Allah. Sedangkan sedekah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu sedekah. Hukum dari sedekah adalah sunnah, yang berarti berpahala apabila dilakukan, namun tidak berdosa apabila tidak dikerjakan. Meski demikian, Allah Ta'ala telah berfirman akan memberi pahala yang besar bagi orang yang mau menyisihkan hartanya. Tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 26, ayat 261. Perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan dirinya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, dan Allah lagi Maha mengetahui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.